Li Chun, jebakan yang kuminta kau pasang. Apakah sudah terpasang dengan benar? Nona, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur dengan baik. Ini satu-satunya jalan turun gunung. Begitu dia lewat, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Dengan pendekatan ganda ini, bahkan jika beruang hitam besar itu tidak membunuhmu, dengan jebakan ini, kau akan tetap sulit lolos dari kematian. Mengapa dia belum kembali? Seharusnya sebentar lagi. Hari sudah begitu gelap. Seharusnya sebentar lagi. Ada binatang buas di pegunungan. Dia tidak akan selamat melewati malam ini. Li Chun, pergi periksa jebakan itu lagi. Oke. Nona, ada apa? Di belakangmu. Beruang hitam besar dari kedalaman gunung. Bagaimana bisa muncul di jalur menuju gunung? Mundur ke belakang. Hati-hati! Kamu terluka. Liontin Giok ini. Orang yang memelukku saat aku sekarat di kehidupan lampauku adalah si Cheng Yan. Ini obatnya. Jangan mati di rumahku. Sial. Obat kekaisaran. Apa yang kau lihat? Nona muda ini memiliki kekayaan keluarga yang melimpah. Hanya obat kekaisaran. Nona, tolong bantu saya mengoleskan obatnya. Apa? Jebakan barusan. Tentang apa itu? Jebakan apa? Sebelum panah ditembakkan. Dia berbicara. Dia jelas sudah tahu kan? Aku pikir, kamu mencoba membunuhku. Si Cheng Yan ini, bahkan dengan amnesia masih sangat merepotkan. Aku dengar penduduk desa pernah menyebutkan bahwa untuk berjaga-jaga dari binatang buas dari gunung, mereka memasang jebakan. Aku juga takut kau terluka. Itulah sebabnya aku menunggu di sana. Benarkah? Benar. Jika aku menunjukkan sedikit saja kelemahan barusan, aku berani bertaruh. Dia pasti sudah merencanakan cara kematianku yang paling menyedihkan. Jika aku menyerang lagi, aku harus merencanakan dengan lebih hati-hati. Satu pukulan mematikan. Itu harus tanpa celah. Dia pasti mengenalku. Mungkin bahkan menyimpan dendam yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan berulang kali mencoba membunuhku. Tapi meskipun aku amnesia, aku jelas tahu bahwa aku bukan orang yang benar-benar jahat. Aku dan dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Atau lebih tepatnya, apa yang kulakukan padanya? Bahkan teh yang diminum oleh para pelayan kediaman Adipati 100 kali lebih baik dari ini. Nona, ini adalah perkebunan pedesaan. Mengapa kau tidak mencoba? Buah yang kubeli untukmu, semuanya dibuat oleh penduduk desa sendiri. Bukankah ini saudari angkat si Cheng Yan? Mengapa dia begitu kotor? Apa yang kau lakukan, Nona? Di siang bolong. Itu pedagang manusia.
Cepat cari penjaga. Aku akan mengejar mereka duluan. Oke. Aku tidak tahu dari mana gadis kaya ini berasal. Dia memiliki penampilan yang cantik, tapi dia bodoh. Dia benar-benar mengejar kami sendirian. Berhenti. Jika kita menjualnya ke rumah bordil, dia pasti akan menjadi sapi perah. Pelan-pelan dan tunggu dia menyusul. Baiklah. Berhenti. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Beraninya kau menculik seseorang tepat di depanku dan membuatku mengejarmu sejauh 2 li. Emosiku sedang memuncak sekarang. Dan kau masih ingin menangkap nenekmu. Mari kita lihat berapa nyawa yang kau punya. Nona. Mengapa Dewa Wabah ada di sini? Sudah berapa lama dia di sini? Sepertinya saat kau menunggangi. Kakak kamu sangat luar biasa. Bocah kecil, apa kau tahu kau kotor? Kakak luar biasa. Xiaoning menyukai saudara perempuannya. Aku sangat menyukaimu. Cepat selesaikan dia. Mataku sakit hanya melihatnya. Bahkan orang terdekatmu tidak bisa kau lindungi dengan baik. Apa gunamu? Kata, apakah kakak cantik tidak menyukaiku? Tidak. Kakak tidak menyukai kakak. Orang ini sombong dan tidak terkendali. Berlidah tajam. Tapi hatinya lembut. Pulang. Rumah bordil Nanfeng. Ayo cepatlah datang. Berhenti. Urusan apa yang Anda miliki? Biar ku beritahu. Tuanmu demi 5 liang perak. Menjualmu kepada bos kami. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, masuklah dengan patuh. Kalau tidak, pukulan yang parah. Jika kulitmu terluka dan penampilanmu rusak. Untuk bisa membuka rumah bordil, mereka pasti punya backingan yang kuat. Bahkan jika si Qingyan ahli dalam bertarung, preman-preman itu tidaklah tidak berguna. Jika dia menang, dia tetap akan sedikit menderita. Jika dia kalah, dia akan tinggal dan menjadi pelacur papan atas. Bagaimana aku bisa terlahir begitu cerdas dan pintar? Nona, pertama, Chen Yan ini tidak menjual dirinya kepada kami. Kedua, dia hanya dijual seharga 5 liang. Ini, dia pantas mendapatkan semua itu. Li Jun, ambil ini dan belikan 2 tusuk manisan Halcon. Berikan kepada adik perempuannya. Kasihan sekali si kecil itu. Kakaknya dijual ke rumah bordil Nanfeng. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jika aku tahu hari ini akan tiba, seharusnya aku tidak hanya membawa si Qingyan keluar. Ini semua salahnya. Nona, pergi sana. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Sebentar lagi kamu akan membuatku mengasihanimu. Mana muda? Mana muda? Si bodoh buta mana yang memberiku? Chen Yan. Beraninya kamu, apa yang kamu coba lakukan? Hanya 5 liang. Anda menjual saya. Mengapa aku menjualmu? Tidakkah kamu tahu dengan jelas di hatimu? Seorang pelayan yang tidak tahu cara melindungi nonanya sendiri. Apa gunanya kamu bagiku? Jangankan 5 liang. Bahkan jika itu 5 fen. Jika aku ingin menjual, aku menjual. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu terus-menerus memanggilku Nona. Tapi jauh di lubuk hati, kapan kamu pernah benar-benar menganggapku sebagai tuanmu? Itu hanya omong kosong tentang kebenaran. Beri sebutir beras, dapatkan rasa terima kasih. Beri sekarung, dapatkan kebencian. Hati nuranimu dimakan anjing. Mulut nona muda itu sungguh tajam. Tuan muda ini telah dijual ke rumah bordil Nanfeng. Jika kamu tidak bertemu denganku, perlakuan yang kamu terima akan 100 kali lebih buruk. Begitu jahat. Namun kamu masih mencoba mengalihkan kesalahan.
Menghantui seperti hantu. Apakah kamu lahir di tahun anjing? Hidungmu cukup tajam. Kamu mencium ini juga. Benar-benar seseorang yang keluar dari kamar tidur wanita. Seorang nona muda yang lembut. Hanya tahu cara bertengkar di kamar dalam. Hanya bermain kata-kata. Hanya sebuah fasad. Sama sekali tidak berguna. Sosok seperti tuan muda. Mengikutinya. Hanyalah pemborosan sumber daya surgawi. Keterampilan seni bela diri Anda begitu bagus. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan bergabung di bawah komando saya dan bekerja untuk saya? Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Berhentilah bermimpi. Saya punya perjanjian 3 bulan dengannya. Jika demikian, maka saya akan datang mencari Anda lagi setelah 3 bulan. Anda juga harus berpikir dengan hati-hati. Bergabung dengan tentara bersamaku akan menjadikanmu seorang jenderal yang hebat. Ini adalah sebuah kesempatan. Baiklah. Setelah 3 bulan, kamu ingin pergi bersamanya. Saya masih mempertimbangkan. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya membawamu pergi. Masalah rumah bordil Nanfeng hanyalah pelajaran kecil dan juga sebuah peringatan. Jangan sampai ada lain kali. 3 bulan. Aku jamin, kamu tidak akan hidup sampai saat itu. Dia memang keras kepala dan manja. Tapi dia memberikan ginseng darah untuk menyelamatkan bibi saya dan juga menyelamatkan adik saya. Ini adalah kebaikan yang besar. Dan saya benar-benar membuatnya marah hari ini. Jika dijual ke rumah bordil Nanfeng, sekali bisa meredakan amarahnya. Maka biarlah begitu. Lagi pula tidak ada kerugian yang nyata. Tentang apa yang terjadi di jalan hari ini, saya yang salah. Saya minta maaf kepada Nona. Membawa baskom air untuk mencuci kaki bisa menggantikan permintaan maaf. Kamu pikir kamu siapa begitu berharga? Lalu apa yang Nona inginkan? Aku ingin kamu berlutut dan mencuci kakiku. Di kehidupan sebelumnya, bahkan ketika disiksa hampir mati, dia menolak untuk menyerah. Bagaimana mungkin dia rela melayani seseorang? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahan ini. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan secara intim. Apa yang Nona sarankan? Untuk saya, tidak sulit. Jika kita memperdebatkannya, Anda yang akan menderita kerugian. Aku tahu kamu munafik. Jika Nona benar-benar tidak keberatan disentuh oleh seseorang dengan status saya, maka bawahan ini tidak akan menolak lagi. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Ini pertama kalinya saya ingin menindas seseorang. Nona muda yang angkuh dan rapuh seperti ini. Perasaan digoda. Bagaimana mungkin saya menyimpan pikiran kotor seperti itu? Sepertinya dendam yang dia simpan terhadap saya belum saya kehilangan ingatan. Saya khawatir itu sebagian besar kesalahan saya. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu istirahat Anda, Nona. Tempat ini benar-benar dalam dan terpencil. Minumlah air. Istirahatlah sebentar sebelum pergi. Terima kasih, Nona. Begitu dia meminum air yang dicampur bubuk pelama otot ini, aku akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Lalu aku akan bilang, dia dimakan binatang buas. Selama aku mengalami luka ringan, mereka sama sekali tidak akan mencurigaiku.
Istirahat. Aku perlu istirahat sedikit lagi. Ayah ini. Adalah yang baru saja Nona berikan kepada saya. Bukankah aku sudah memasukkan bubuk pelemah otot ke dalamnya? Mengapa ini juga memiliki efek afrodisiak? Para pembunuh ini datang untukku. Sun Yao hanyalah boneka kertas. Nasib umpan meriam. Semakin kuat aura pemeran utama wanita, semakin Sun Yao menjadi umpan meriam. Pertunangan susuan. Meningkatkan statusnya. Dan auranya meningkat sesuai itu. Jadi, meskipun aku tidak melakukan apa-apa, aku akan menderita kemalangan karena amplifikasi kekuatannya. Sangat menjengkelkan. Sialan. Aku jelas-jelas menipunya untuk datang ke sini untuk membunuhnya. Jadi, mengapa aku yang menderita kemalangan? Sekarang, aku benar-benar mungkin mati di sini. Tapi bisa mati bersamamu. Juga tidak buruk. Menyeretmu ke neraka. Setidaknya berarti itu bukan kerugian. Dia sebenarnya bersedia untuk hidup dan mati bersama saya. Mari kita lihat kemana kau akan lari kali ini. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Sun Yao, tutup matamu. The film was translated and narrated by M Media. Chen Yan, kamu terluka. Nona Su. Tolong bantu topang saya. Ini adalah kesempatan emas. Selama aku meninggalkannya, dia pasti akan mati. Tidak. Pegunungan dalam dan hutan lebat terbentang di depan. Aku tidak tahu apakah ada pembunuh lain. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa membawaku keluar. Cukup bertahan. Hidup cukup lama untuk membawaku keluar. Dan kemudian kamu bisa mati. Sakit sekali. Maaf atas gangguannya. Aku kira dia akan meninggalkanku. Nona, saya punya luka di punggung dan tidak bisa menggendong Anda. Lengan saya juga terkilir dan tidak bisa mengerahkan tenaga. Oleh karena itu Nona Su saya harus merepotkan Anda untuk memeluk saya lebih erat. Ini seharusnya adalah tempat tinggal pemburu. Mari kita menginap di sini untuk malam ini. Sangat kotor. Aku bahkan tidak tahu ular serangga tikus atau semut apa yang telah merayap di atas ini. Nona Su, Jangan bicara. Kamu sangat hangat. itu karena saya terluka dan demam. Itu bagus. Akan lebih baik lagi jika kamu lebih panas.
Chen Yan. Perjanjian Tuan Pelayan 3 bulan kita The belum film was berakhir. translated Selama waktu ini, and aku narrated kembali ke by ibu M kota. Media. Kau sebaiknya tidak kabur. Saya di sini. Apakah Anda akan kembali? Saya dengar pangeran kelima menemukan pavilion Hongxiu dan meminta penjahit bordir terbaik mereka secara khusus menyisihkan waktu untuk menyulam gaun pengantin untuk Nona Su. Benar-benar bijaksana. Kakak, awalnya Putri Sulung hanya mengundang saya, tapi bagaimanapun juga, Anda juga nona kedua kediaman Adipati. Jadi dia mengundang Anda juga. Kedengarannya bagus, nona kedua. Pada kenyataannya, siapa yang tahu latar belakangnya? Aku hanya mengatakan, kakak perempuan itu berpengetahuan luas dan masuk akal. Tapi adik perempuannya, bagaimana dia bisa begitu nakal dan keras kepala? Jadi dia sebenarnya bukan keluarga. Mungkin dia lahir dari rakyat jelata. Itulah mengapa temperamennya seperti ini. Kalian semua berhentilah mengatakan hal-hal seperti itu, meskipun latar belakang adik saya misterius. Adipati telah mendidiknya selama bertahun-tahun. Pasti dia telah menerima beberapa pelajaran. Orang tua bangsawan memiliki anak bangsawan, lahir dari rakyat jelata. Bagaimana dia bisa diajari untuk menjadi seorang wanita muda yang pantas? Dia bahkan dikirim ke pedesaan, namun dia masih berani menghadiri perjamuan. Sungguh sial. Suni Nyao. Sesuai dengan temperamen Anda biasanya, diekspos di depan umum seperti ini, Anda pasti akan memulai pertengkaran dengan mereka. Melakukan hal itu hanya akan membuat Anda semakin tidak disukai, meningkatkan nilai umpan meriam. Aku hanya menghadiri perjamuan atas undangan kakakku. Mengapa kalian semua menindasku? Aku dibawa pergi saat masih bayi. Ini bukan sesuatu yang kuinginkan. Mengapa kakakku selalu mengungkit ini? Apakah maksudmu? Ini salahku. Bukan itu maksud saya. Atau kau ingin memberitahu semua orang? Latar belakangku rendah. Aku tidak pantas menjadi kakakmu. Apa yang dia katakan tidak salah, bukan berarti dia ingin ditukar saat lahir. Lihatlah apa yang Anda katakan. Bagaimanapun, Anda selalu menjadi kakak saya yang baik. Bagaimana bisa dia tidak marah sama sekali? Apa yang terjadi? Yang mulia, bukan hal penting. Ini hanya tentang identitas adik. Dia sedikit terganggu olehnya. Kakak sulung, aku tidak mengancammu dengan cara apapun. Sekarang, kau sudah bertunangan dengan yang mulia kelima. Apakah kau masih terganggu dengan apa yang terjadi sebelumnya? Oleh karena itu, itulah mengapa kau berulang kali mengisyaratkan bahwa statusku rendah. Jika Su Xuan tidak terus-menerus mengungkitnya, tidak ada yang akan peduli dengan masalah ini hari ini. Menurutku, itu Su Xuan yang merasa bahwa penampilannya lebih rendah dari Sun Yao. Takut yang mulia akan berubah pikiran. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa Sun Yao terlahir begitu memikat. Niao, kakakmu salah dalam masalah ini. Aku akan atas namanya meminta maaf padamu. Kepuasan berkurang 10 poin. Aura berkurang 10 poin. Yang mulia. Niao, justru karena tentang dikirim ke pedesaan, itulah yang membuatnya sedikit terganggu. Dia menyalahkan saya. Sifatnya memang sudah keras kepala. Sekarang, setelah dia dikirim ke pedesaan, tidak dapat dihindari bahwa dia menyimpan dendam di hatinya. Kau selalu bijaksana dan sopan. Mengapa kau secara terbuka membicarakan latar belakangnya? Yang mulia, apakah Anda menyalahkan saya? Kau dan aku sekarang sudah bertunangan. Kau juga adalah putri permaisuri masa depan. Mengapa kau begitu kecil hati? Berbicara tentang temperamen dan penampilan, dia benar-benar kalah dari Sun Yao. Kepuasan berkurang 5 poin. Aura berkurang 5 poin. Sejak Sun Yao kembali dalam perjalanan ini, saya sebenarnya telah kehilangan 25 poin. Semua trik saya sebelumnya telah gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba aku merasa segar dan bersemangat. Mungkinkah keberuntunganku berbalik? Bibi pelayan. Itu dia.
Di kehidupan sebelumnya, wanita yang menyiksaku, bagaimana dia bisa menjadi seseorang dari kediaman Putri Sulung? Putri Sulung Sang Putri. Yang Mulia Putri. Orang yang menyiksaku di kehidupan masa laluku. Bukankah itu si Qingyan? Mengapa kau di sini? Saya datang untuk membawa nona muda kembali. Baik-baik saja, tidak tinggal di pedesaan. Mengapa kembali ke ibu kota sekarang? Jika seseorang mengenalimu, bagaimana jika kau kembali ke istana lebih awal? Kau masuk ke kereta dulu. Paman Li, cepatlah pergi. Pangeran Sulung. Mengapa kau datang tanpa menyapa? Dan langsung bergegas ke ibu kota. Tidakkah kau tahu ibu kota penuh dengan bangsawan di mana-mana? Orang udik sepertimu, bahkan tidak akan tahu bagaimana kau menyinggung seseorang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku bahkan tidak akan tahu harus kemana untuk menggali mayatmu. Apakah Anda khawatir tentang saya? Tidak semua orang, baik sepertiku. Tidakkah kau berpikir begitu? Apakah kau mendengarkanku? Kau. Apakah kau balok kayu? Kau bahkan tidak tahu cara menghindar. Jika saya menghindar, Anda akan terluka. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan kembali dan melapor kepada orang tuaku. Lalu kembali ke istana. Baik. Niao, bisakah kau keluar dari kereta untuk bicara? Jangan turun dulu. Jika seseorang melihat The kita, film was aku naik kereta translated dengan and seorang pria, narrated by itu N. akan Lidia. menimbulkan gosip. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan si Qinglan melihatnya. Dia akan mengenalinya. Nona itu masuk akal. Aku akan pergi melihat. Kediaman Adipati. Yang Mulia kelima, mengapa kau menghalangiku? Niao, mengapa kau pergi terburu-buru? Yang Mulia kelima, antara kau dan aku, tidak ada hubungan lagi. Tolong jangan panggil aku begitu lagi. Aku tahu bahwa di hatimu, aku masih ada. Hanya saja sekarang, statusmu. Tapi itu tidak masalah. Niao, aku sudah memikirkan solusi yang saling menguntungkan. Setelah aku menikahi kakakmu, tunggu 1 bulan. Aku akan menjadikanmu selir kedua. Bagaimana menurutmu? Kau bilang itu hanya menghargai rasa terima kasih. Dan kau juga menyebutku keras kepala dan manja. Dulu terhadapku, kau selalu sangat toleran. Aku berpikir seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang, aku hanya merasa bahwa sifat sepertimu bukan keras kepala, tapi tulus dan menawan. Kau bilang aku tulus dan menyenangkan. Menjauhlah dariku. Tatapannya. Mengapa aku merasa seperti aku? Menjadi sangat dicari. Jelas pada hari pertunangan, dibatalkan. Hari itu, dia hanya merasa jijik padaku. Niao, Yang Mulia kelima, berhentilah menggangguku. Jika tidak, aku akan memberitahu orang tua dan kakakku. aku tahu kau masih marah. Sudahlah, setelah kemarahanmu mereda, aku akan berbicara denganmu lagi dengan baik. Mungkinkah? Karena Suzuan menderita kerugian beberapa kali ini. Itu menyebabkan si Qinglan memiliki keretakan dengannya. Antara Suzuan dan aku, tampaknya ada hubungan terbalik. Suzuan gagal mencapai tujuannya, dan nilai orangnya menurun. Aku tidak akan menjadi umpan meriam dan tidak beruntung seperti itu. Sebaliknya, jika segalanya berjalan semakin baik bagiku, dia justru akan menghadapi kemalangan. Jika aku tidak membunuh si Qingyan dan memilih untuk sangat mengandalkannya, jika aku membuatnya jatuh cinta padaku, ketika dia memulihkan ingatannya di masa depan, statusku akan meningkat secara signifikan. Nilai aura Suzuan akan semakin rendah, dan dia akan memiliki pengaruh yang lebih kecil lagi terhadapku. Apakah Anda mungkin kesal karena saya di sini? Merusak kesempatan Anda untuk mengejar. Nona kenal dengan pangeran kelima. Sangat akrab. Mereka hampir bertunangan. Dia dan Suzuan sudah bertunangan.
Bukankah bagus jika dikurung dan masih dengan bersemangat mengejarku? Selir kedua. Itu hanyalah lelucon. Aku kesal hanya melihatnya. Jika dia bukan pangeran kelima aku, pasti sudah memukulinya. Anda tidak menyukainya. Bagaimana mungkin aku menyukai pria itu? Dia benar-benar menjijikan. Jika kau berbicara tentang seseorang yang pantas untuk nona muda ini, mereka setidaknya harus menjadi naga di antara manusia. Apa nilainya dia pangeran kelima itu? Aku bahkan tidak akan meliriknya 2 kali. Dia bahkan tidak melirik pangeran kelima. Saya seorang udik dari pedesaan. Beraninya saya. Ada apa denganmu? The film was translated Tidak ada apa-apa. and narrated by M. Si Cheng Yan Media. memiliki temperamen yang aneh. Dan dia adalah tulang yang keras kepala. Dalam kehidupan sebelumnya, aku sangat menghinanya. Namun dia tidak pernah menyerah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Untuk membuatnya dalam waktu singkat, mengembangkan kesan yang baik? Kau! Apakah kau mungkin mencoba memenjarakanku? Beraninya kau? Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan saya. Mengapa Chen Yang tidak menunggu di luar? Chen Yan mengambil cuti pagi-pagi sekali. Dia pergi ke rumah keluarga Chen tadi malam. Aku tidak tahu mengapa. Chen Yan tiba-tiba pergi ke halaman untuk mengambil air dan berulang kali mandi air dingin beberapa kali. Cuaca terlalu panas. Aku belum bisa bertemu dengannya beberapa hari ini. Tidak ada kemajuan sama sekali. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Chen Yan, keluar. Aku tahu kau ada di dalam. Aku bisa menciumnya melalui pintu. Aroma kayu dingin padamu. Keluar, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Kau pasti sudah menyadari bahwa aku nona ini sangat mengagumimu. Katakan padaku, bagaimana tepatnya aku bisa membuatmu mematuhiku selamanya? Anda ingin saya mematuhi Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Lakukan apapun yang kukatakan. Mulai sekarang, kau hanya akan menerima perintah dariku sendiri. Apakah Nona tahu apa yang dia katakan? Aku ingin membeli seluruh hidupmu. Sebutkan hargamu. Anda ingin saya menjadi pelayan Anda seumur hidup. Ya, tidak harus menjadi pelayan. Kau juga bisa menjadi tuanku. Bisakah kau mengajariku memanah dan berburu? Singkatnya ini untuk seumur hidup. Kau harus mematuhiku dalam segala hal. Keluar. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa dia mendorongku keluar? Hati pria seperti jarum di lautan. Apa sebenarnya yang ada di kepala si Cheng Yan? Apa yang dia pikirkan? Bagaimana aku bisa membuatnya patuh mendengarku? Sangat mengantuk. Aku akan memikirkannya besok. The film was translated and narrated by M. Media. Anda memprovokasi saya, namun Anda masih bisa tidur nyenyak. Chen Yan. Aku menawarkan 10.000 liang, ditambah 5.000 liang. Katakan saja padaku, apakah Anda akan menerima atau tidak? Nona Su benar-benar memiliki mata yang jeli. Barang-barang biasa ini, saya tidak akan berani mengeluarkannya untuk menyinggung pandangan Anda. Silakan lihat, ini semua unik. Mereka terlihat cukup khas. Sekilas mereka terlihat lumayan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dibandingkan dengan yang ada di ibu kota, mereka masih jauh lebih rendah. Jika penjaga toko tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, maka jangan buang waktu saya, Li Chun. Ya, ayo pergi. Mencoba pergi.
Nona Su, itu hanya karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Nona ini terbakar. Sun Yao, Chen Yan, Nona cepat pergi. Nona ayo cepat pergi. Jangan khawatirkan saya, pergi. Nona. Chen Yan. Bukankah sudah saya katakan untuk kembali? Jadi di hatimu, aku adalah orang yang melupakan kebaikan dan mengkhianati kepercayaan. Cepat pergi. Nona. Bisakah kamu menangani ini atau tidak? The film was translated Kamu juga terluka. and narrated by M Media. Saya tanggut dan ulet. Bukan apa-apa. Sakit. Nona mohon bersabar. Dasar kasar. Tidak bisakah kamu lebih lembut? Ini menyakitiku sampai mati. Lepaskan aku. Tolong. Jangan-jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Si Cheng Yan selamatkan aku. Si Cheng Yan, Si Cheng Yan, kamu melanggar janjimu. Bajingan. siapa si Cheng Yan? Siapa yang membuat Anda begitu sedih dan khawatir? Apakah dia kekasih Anda? Saya benar-benar ingin memenjarakan Anda, seperti ini. Anda hanya akan bisa melihat saya. Nona, Anda akhirnya sembuh dari demam. Tadi malam, berkat Chen Yan yang menjaga Anda sepanjang malam. Ini juga salahku, bahwa aku tertidur tepat di dekat pintu. Kamu baru saja lolos dari kematian kemarin. Kamu juga ketakutan. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, pembunuh di pegunungan. Dan penjaga toko kali ini. Siapa yang berulang kali mencoba membunuhku? Nona sulung menargetkan Anda di mana-mana. Mungkinkah dia? Seharusnya bukan dia. Suzuan dan aku berada dalam persaingan Serosung. Jika aku mati, aku tidak akan berguna baginya. Dia hanya ingin aku menghabiskan seumur hidup ini. Hidup sengsara, menjadi batu loncatannya. Lalu siapa lagi? Siapa yang memiliki dendam sedalam itu terhadap Anda, Nona? Putri sulung adalah kakak tiri si Cheng Yan dari ayah yang sama. Setelah si Cheng Yan naik tahta, hubungan mereka tampaknya tidak dekat. Karena itu masalahnya. Bagaimana mungkin kepala pelayan dari kediaman putri mematuhi perintah si Cheng Yan? Aku khawatir ada dalang di balik penyiksaan dan pembunuhanku. Ada orang lain. Mungkinkah itu putri sulung? Tapi aku belum pernah menyinggung perasaannya. Hanya mata Anda ini yang paling mirip dengannya. Xiaoyan, jangan pernah melepas topengmu seumur hidup ini. Tetaplah di sini dan temani The film aku was seperti ini selamanya. translated and narrated by M Media. Chen Yan, cobaku ini. Nona membuatnya sendiri. Bagaimana mungkin? Li Chun membelinya dari Ipin Juf. Aku dengar pangsit sup telur kepiting di tempat ini. Membutuhkan antrian sekitar 1 jam untuk membelinya. Kamu pasti belum pernah mencicipinya. Mengapa kamu tidak makan? Rasanya tidak akan enak setelah dingin. Nona, apa tujuan kunjungan Anda? Sejak kembali dari ibu kota, sikap Nona terhadapku telah berubah. Jika Anda memiliki motif apapun, Anda sebaiknya mengatakannya secara langsung. Apakah itu begitu jelas? Aku ingin kamu mengembangkan perasaan padaku. Agar kamu bisa membantu kakakku mendapatkan lebih banyak pengaruh di masa depan. Untuk menghindari dibunuh oleh Ye Lin Lang. Apa maksudmu dengan itu?
Karena aku mengagumimu. Kekaguman. Saya tidak percaya saya memiliki kualitas istimewa apapun yang layak dikagumi Nona. Karena kamu tinggi tampan dan mahir dalam seni bela diri. Dan kamu selalu menyelamatkanku di saat bahaya. Aku, Apakah itu benar-benar kata-kata tulus Anda? tentu saja. Apa yang kamu sembunyikan di lenganmu yang begitu keras? Ukiran kayu yang begitu hidup. Ekspresi dan postur ini. Mengapa rasanya sedikit familiar? Itu Anda. Kamu diam-diam mengamatiku. Chen Yan, apakah kamu selama ini mencintaiku? Chen Yan. Si Cheng Yan. Apakah Anda mungkin memperlakukan saya sebagai penggantinya? Jika dia mencintaiku, maka segalanya akan jauh lebih sederhana. Chen Yan, Sun Yao. Anda telah menjerat saya. Anda sama sekali tidak akan pernah bisa menyesali ini seumur hidup ini. aku tahu itu. Tidak ada yang bisa lolos dari pesona nona muda ini. Si Cheng Yan, kita saling terjerat. Tunggu saja seumur hidup ini. Aku pasti akan menjinakkanmu sepenuhnya. Si Cheng Yan, selamatkan aku. Keluar. Yang Mulia, Yang Mulia. apakah Yang Mulia mengenali benda ini? The film was translated and narrated by M Media. Bagian belakang Leontin Giok Anda, semuanya memiliki alur yang sama dengan milik saya. Jika suatu hari terjadi sesuatu, gunakan ini sebagai bukti. Ya, Mengapa Anda baru datang sekarang? ketika Yang Mulia pergi menyelidiki bandit air, kapal itu tiba-tiba terbakar. Pada saat kami bergegas ke sana, kami tidak dapat lagi menemukan Anda. Setelah Yang Mulia mengetahui hal ini, dia menekan berita itu dan diam-diam mengirim orang untuk mencarimu. Tapi lebih dari sebulan berlalu, dan kami masih tidak dapat menemukan keberadaanmu. Baru beberapa hari yang lalu, bawahan ini melihatmu di ibu kota. Setelah melacak pergerakanmu, kami akhirnya mengetahui bahwa Yang Mulia ada di sini. Ketika toko perhiasan terbakar sebelumnya, saya samar-samar teringat, pernah mengalami pengalaman serupa sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa Bibi berkata, saya ditemukan di sungai. Saya kira kapal itu tenggelam setelah terbakar. Dan saya terdampar di sini saat tidak sadarkan diri. Saya telah kehilangan beberapa ingatan. Aku, pangeran yang mana saya? Anda adalah putra sulung Baginda. Yang Mulia Pangeran pertama, si Chen Yan. Saya si Cheng Yan. Jadi orang yang dia panggil sebelumnya adalah saya. Sun Yao Nona kedua kediaman Adipati Su dan saya. Apakah kami memiliki masa lalu bersama? Nona kedua dari keluarga Su. Yang Mulia tidak mengenalnya. Tahun Yang Mulia berusia 12 tahun. Anda seharusnya bertemu dengannya di kediaman Putri Sulung. Saat itu Nona kedua tidak sengaja jatuh ke air. Anda kebetulan lewat. Dia kemudian berasumsi bahwa Anda mendorongnya ke dalam air. Sepertinya, setelah diselamatkan dia bahkan menampar Yang Mulia. Itu terdengar seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Tapi jika dia ingin membunuh saya hanya karena itu, merah kecil ini terlalu pemarah. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi saat kebakaran itu? Saya hanya ingat terjebak saat itu. Saya pasti terluka dan jatuh pingsan. Seberapa jauh penyelidikan saya terhadap para perampok air? Yang Mulia sudah menyelidikinya. Hanya perlu mengungkap dalangnya. Operasi hari itu hanya diketahui oleh Yang Mulia dan beberapa dari kami bawahan. Seharusnya tidak seperti ini. Api saat itu sangat dahsyat, dan Anda gagal menyelamatkan mereka tepat waktu. Selain mengambil nyawa saya, mereka juga ingin menghancurkan bukti. Sepertinya, saya pasti berada di kapal itu. Ketika saya menemukan sesuatu, rahasiakan dulu masalah penemuan saya. Pergi dan periksa. Apakah ada perampok air yang selamat? Ya, Orang di balik ini tidak jelas. Tuan Muda Chan, kita bertemu lagi. Melihat bakat seperti itu terkubur di sini, aku tidak bisa menahan rasa menyesal. Itulah mengapa aku datang mencarimu, untuk memintamu kembali bersamaku. Kembali ke ibu kota. Tepat sekali. Kakekku adalah Jenderal Yi yang terkenal. Jika Anda mengikutiku, mulai sebagai perwira rendahan,
Aku jamin Anda akan dipromosikan menjadi jenderal peringkat 5 dalam 3 tahun. Kalau begitu terima kasih banyak Nona Yel. Aku akan menunggumu. Dia setuju. Mengkhianati miliknya sendiri. Dia sebenarnya ingin pergi bersama Yen Linlang. Nona, pengkhianatan yang Anda sebutkan adalah itu si anjing Chen Yan. Tidak. Aku sama sekali tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika aku harus melihat tanpa daya lagi, melihatnya membantu Yen Linlang, menyebabkan kematian kakakku, bukankah aku akan hidup sia-sia? Si Chen Yan, kamu tidak adil. Jangan salahkan aku karena tidak benar. The film was translated and narrated by M-Media. Itu menyakitkan. Kamu tidak dibius. Anda ingin membunuh saya. Ya, siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarku? Bersikeras untuk bersama Yen Linlang itu. Hanya karena saya ingin kembali ke ibu kota bersamanya. Anda ingin membunuh saya. Tepat sekali. Mengapa? Kamu masih bertanya padaku, mengapa? Tidak peduli apa yang aku lakukan. Kamu masih bersikeras pergi bersamanya. Kalau begitu, baiklah Jin Yan. Mulai hari ini, kontrak 3 bulan itu batal. Kita impas sekarang. Enya, aku tidak ingin melihatmu lagi. Karena aku tidak tega membunuhmu. Dan aku juga tidak bisa menghentikanmu. Aku akan pergi menyelamatkan saudaraku sendiri. Kau bajingan. Kau benar-benar membuatku marah. Anda memprovokasi saya. Apakah Anda pikir kita bisa impas hanya karena Anda mengatakannya begitu saja? Yang mulia, kediaman yang Anda minta saya cari sudah ditemukan. Selain itu, ratusan penjaga telah diatur. Begitu seseorang memasuki kediaman itu, tidak akan mungkin untuk melarikan diri. Jika saya menjebak Anda tidak akan pernah pergi dari pandangan saya. Nona, Anda sudah berjongkok di luar kediaman Shu selama setengah hari. Siapa yang Anda tunggu? Menunggu Susuan King? Menunggu Jenderal Shu? Aku dengar dia baru kembali ke ibu kota setelah memenangkan pertempuran. Dia seharusnya sedang menerima hadiahnya di istana sekarang. Ya, tapi dia pasti akan pulang pada akhirnya. Shu Zuan King kakak laki-laki Shu Niao. Aku sudah lama menunggumu. Kau akhirnya kembali. Saya saat ini tidak punya rencana untuk menikah. Nona harap kendalikan diri Anda. Kakak, apa yang kau katakan? Siapa yang Anda panggil kakak? 18 tahun yang lalu, ibu dan adipati wanita Su melahirkan bersama di pedesaan. Tapi dia meninggal saat melahirkanku. Hanya Liontin Giok ini yang tertinggal. Setelah itu, aku dibawa pergi dan diberikan kepada adipati wanita Su. Sebulan yang lalu, aku baru saja mengetahui bahwa aku sebenarnya bukan anak keluarga Su. Melihatnya seperti ini, Anda dan ibu saya memang memiliki kemiripan, dan temperamen Anda begitu garang. Sama seperti saya mengikuti ayah kita. Jelas Anda adalah adik saya. Kakak, aku sudah lama menunggumu. Adik perempuan, ketika ayah membawa saya ke pedesaan, jejak Anda sudah hilang. Kami semua mengira Anda sudah meninggal. Saya tidak pernah membayangkan Anda masih hidup. Bagus, bagus, bagus. Ayo pergi. Kita akan bicara di rumah. Ya. Begitu saja. Mereka saling mengenali. Bukankah itu terlalu mudah? Nona mudaku akhirnya punya keluarga. Dia tidak lagi seperti yang mereka katakan. Anak liar yang tidak diinginkan. Nona muda kediaman jenderal. Mulai sekarang, tidak ada yang akan berbicara buruk tentang nona mudaku lagi. Apakah Anda begitu yakin bahwa nona muda Anda berasal dari keluarga Shu? Mengapa tidak? Lihatlah nona mudaku. Betapa miripnya dia dengan Jenderal Shu. Mereka jelas terlihat seperti saudara kandung. Proses berpikir mereka sejalan. Mereka memang saudara kandung tanpa keraguan. Apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Mata ini. Mengapa mereka tidak bisa hanya menatap saya? Dan mengapa Anda harus tersenyum pada orang lain seperti itu? Jika saya secara pribadi membuat sangkar burung emas untuk Anda dan mengunci Anda di sisi saya, sejak saat itu, apakah hanya Anda dan saya yang boleh bersama?
The film was translated and narrated by M Media. Karena Anda tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Apakah Nona menarik nyamuk? Seharusnya tidak begitu. Aku jelas sudah menyalakan pengusir serangga Erbel. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Seperti mengalami ketindihan. Nona, tolong jangan bicara omong kosong. Anda membuatku takut setengah mati. Apa yang kau takutkan? Akulah yang ditindih. Undangan perjamuan istana. Lupakan saja, perjamuan istana tidak bisa ditolak. Nyamuk ini benar-benar tahu di mana harus menggigit. Terima kasih Baginda. Jenderal Shu pasti sudah mencapai usia untuk menikah. Apakah Anda memiliki wanita yang Anda sukai? Kami bisa mengaturnya untuk Anda. Hamba saat ini tidak punya rencana untuk menikah. Hamba hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum kembali ke perbatasan. Baiklah. Jenderal Shu, silakan duduk. Terima kasih Baginda. Baru-baru ini selama periode ini, nilai kepuasan dan nilai aura tidak hanya tidak meningkat, tetapi karena alasan yang tidak diketahui 2 hari yang lalu, mereka tiba-tiba berkurang 10 poin lagi. Jika ini terus berlanjut, bagaimana saya masih bisa menjadi pemeran utama wanita? Dalam acara seperti perjamuan kekaisaran, jika saya bisa membuatnya terlihat bodoh, nilai umpan meriam pasti akan meningkat tajam. Sistem, saya ingin menggunakan 10 poin nilai aura untuk menukar dengan selir kekaisaran Rong yang berbicara, dan meminta Sunia untuk menampilkan tarian, mengurangi 10 poin halo. Menukar dengan 10 detik waktu kendali. Aku dengar bahwa nona kedua dari keluarga Su mahir menari. Mengapa Anda tidak menampilkan tarian untuk perjamuan perayaan hari ini? Semua orang di ibu kota. Siapa yang tidak tahu bahwa aku mahir dalam ziter catur kaligrafi dan melukis? Mahir dalam segalanya. Mengapa selir kekaisaran Rong tiba-tiba berbicara? Selir kekaisaran Anda terlalu memuji saya. Putri hamba hanya belajar sebentar dan tidak mahir. Putri hamba bersedia menemani adik saya dengan musik. Bagus. Mungkinkah ini perbuatanmu lagi? Kakak, silakan lanjutkan. Tarian nona kedua dari keluarga Su memang cerah dan menawan. Permainan guzeng nona sulung keluarga Su juga tidak buruk. Selir kekaisaran sudah cukup memberi muka kepada calon menantunya. Ini disebut tidak buruk. Dia membuat beberapa kesalahan saat bermain. Dia tidak bisa bermain guzeng, namun dia mengajukan diri. Sungguh memalukan. Nilai kepuasan berkurang 5 poin. Nilai aura berkurang 5 poin. Adik saya selalu tinggal di pedesaan. Di mana dia belajar menari. Aku secara khusus mencari seorang guru untuk mengajariku. Gadis liar dari pedesaan. Dia tidak bisa menampilkan dirinya dengan baik. Dengan statusnya saat ini, dia tidak bisa menikah ke keluarga bangsawan. Siapa yang mau dengannya? Nilai kepuasan meningkat 5 poin. Nilai aura meningkat 5 poin. Ayahanda Kaisar, meskipun Niao Niao bukan putri kandung Adipati dan istrinya, dia telah dibesarkan di bawah asuhan mereka selama lebih dari 10 tahun. Putramu bersedia memberinya status selir kedua. Biarkan dia menjadi selir kedua. Apakah dia pantas mendapatkannya? Asal-usul tidak jelas. Menjadikannya selir saja sudah merupakan promosi. Dia bukan seseorang yang tidak jelas asalnya. Baginda, The film dia was adalah anggota translated kediaman jenderal and saya. narrated by Putri M sulung yang Media. sah. Dia adalah adik kandung saya. Apa? Nilai kepuasan berkurang 10 poin. Nilai aura berkurang 10 poin. Tidak disangka, ada sejarah seperti itu dulu. Sekarang Jenderal Shu telah menemukan adiknya. Ini benar-benar peristiwa yang menggembirakan. Menurut pandangan hamba, kedua kakak beradik ini benar-benar memiliki kemiripan. Bagaimana itu mungkin? Gadis liar itu sebenarnya adalah adik Jenderal Shu. Kalau begitu statusnya, bukankah lebih tinggi dari saya? Mengapa ini bisa terjadi?
Sistem. Jawab saya. Sistem. Bagus. Hadiah akan berlimpah untuk semuanya. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Di tengah malam. Kemana Nona pergi? Aku makan terlalu banyak. Aku keluar untuk berjalan-jalan, membantu pencernaan. Sungguh kebetulan. Bukan kebetulan. Saya sengaja menunggu di sini untuk Anda. Di tengah malam, seorang pria lajang dan seorang wanita yang tidak terikat. Agak tidak pantas. Bagaimana kalau kita masing-masing kembali ke kediaman kita sendiri? Apakah Anda berencana untuk meninggalkan saya kali ini? Dan pergi kemana? Apa maksudmu meninggalkan? Aku sudah bilang, aku keluar untuk berjalan-jalan, membantu pencernaan. Sebelumnya di Puri, sikap Anda tidak seperti ini. Atau, apakah Anda mengatakan, Anda selama ini mempermainkan perasaan saya? Bagaimana mungkin? Hatiku benar-benar The tulus film was kepada Yang Mulia. translated and Hanya narrated saja by sekarang. M-Media. Statusku tidak layak. Masih menyemburkan kebohongan bahkan sekarang. Apakah Anda pikir Yang Mulia ini sangat mudah ditipu? Sangat mudah dipermainkan. Aku tidak. Jangan kehilangan kendali dulu. Bagaimana kalau begini? Menggunakan metode Anda sendiri, saya akan berurusan dengan Anda. Yang Mulia ini juga akan memenjarakan Anda. Bagaimana kalau begitu? Karena itu masalahnya. Aku mungkin juga mengambil risiko. Kekagumanku pada Yang Mulia benar-benar tulus. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Apakah Anda pikir Yang Mulia ini masih akan? Sun Yao. Apa yang baru saja Anda katakan, Yang Mulia ini mempercayainya. Tetapi jika suatu hari Anda berani mengubah hati Anda, Yang Mulia ini pasti akan membuat Anda berharap Anda mati. Untuk beroperasi di bawah hidung orang gila itu dan mencapai keberhasilan, kita harus tetap berhati-hati. Rencananya harus matang. Nona, ini gawat. Apakah Nona tahu apa yang orang-orang di luar katakan? Bahwa Nona selama pangeran pertama diasingkan, telah menindasnya. Orang-orang dari istana sudah tiba sekarang, meminta Nona untuk masuk istana menghadap Yang Mulia. Apa? Saya dengar, ketika pangeran pertama tinggal di antara rakyat biasa, dia pernah menjadi pelayan Nona Su. Masalah ini, apakah itu benar? Menjawab Baginda, ketika adik saya pergi ke istana, memang ada seorang pelayan. Tapi penampilannya agak mirip dengan pangeran pertama. Hanya saja adik saya, sejak kecil, telah dimanjakan dan keras kepala. Jenderal Yi, saya dengar, Anda juga berada di dalam istana dan melihat Nona Su The film bersama was seorang pelayan. translated and Menjawab narrated kasar. by M-Media. Hamba berada di kota dan di kediaman. Hamba melihat Nona Su, ditemani oleh seorang pelayan laki-laki. Pada saat itu, hamba merasa bahwa pelayan laki-laki ini memiliki pembawaan yang luar biasa. Tidak seperti orang biasa, tapi Nona Su berbicara kasar kepada hamba dan bahkan memarahi pelayan laki-laki itu. Jadi masalah itu diabaikan. Pelayan Nona Su. Apakah dia pria di lukisan itu? Mereka memiliki kemiripan 7 atau 8/10. Lalu bagaimana dia memperlakukan pelayan itu? Hamba dengar, Nona muda dari ibu kota memiliki temperamen buruk dan sering memukul serta memarahi bawahannya. Wanita biasa ini tidak menyaksikannya secara langsung. Namun, hamba melihat pelayan itu sering diutus bekerja hingga larut malam, pergi ke gunung untuk berburu, dan hampir kehilangan nyawanya. Bagus, saya mengerti. Anda boleh mundur. Ya. Hampir dalam semalam, berita itu tiba-tiba meledak. Mereka bahkan menemukan wanita desa itu untuk bersaksi. Itu tidak mungkin si Cheng Yan. Lalu, siapa sebenarnya? Siapa yang memiliki kemampuan sebesar itu dan ingin membunuhku?
calon raja. Tidak bisa terlalu peduli pada seorang wanita. Karena itu masalahnya. Saya sebagai kakak perempuannya, tentu harus membantunya. Norasu, apakah pernyataan mereka benar? Menjawab Kaisar, dalam perjalanan ke istana hamba, memang membeli seorang pelayan bernama The Jin film was Yan. translated Dia and adalah putra angkat narrated Bibi by Jin. M. Media. Hamba melihat bahwa dia memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat. Jadi hamba menjanjikannya 3 liang perak setiap bulan untuk melindungi hamba di dalam istana. Bawahanmu tidak tahu bahwa dia adalah pangeran pertama. Oleh karena itu, masalah perlakuan buruk juga benar. Jika aku bilang aku tidak menganiayanya, kesaksian beberapa orang ini sekarang bisa menenggelamkanku. Saya memohon ampun kepada Kaisar, adik saya. Selalu dimanjakan dan keras kepala. Mungkin tanpa sadar, memarahi pelayan itu. Kurang ajar. Kepuasan, ditambah 20 poin. Nilai aura, ditambah 20 poin. Penjaga, Ayahanda Kaisar tunggu. putra kekaisaran, apa sebenarnya yang terjadi? Ayahanda Kaisar, ketika putramu terdampar di luar. Bibi yang menyelamatkan nyawa putramu. Sakit parah dan membutuhkan ginseng darah. Nona Sula, yang dengan murah hati menawarkan bantuan dan menghadiahkan ginseng darah. Fakta bahwa putramu bisa kembali dengan selamat kali ini. Nona Su pantas mendapat pujian besar. Kalau begitu, dia tidak memperlakukan Anda dengan kasar. Tidak akan. Dia sebenarnya tidak mengatakan apa-apa tentang aku yang mempermalukannya, atau bahkan mencoba membunuhnya. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Bagus. Tidak buruk. Gadis kecil dari keluarga Shu itu, Maman, memiliki kecantikan dan kebajikan. Aku harus memberimu hadiah yang besar. Nilai kesegaran, berkurang 30 poin. Nilai aura, The berkurang film was 30 poin. translated and Mengapa narrated hanya by meningkat M. Media. 20? Tapi ketika turun, 30 poin. Kakak sulung. Sejak Anda kembali, kami berdua kakak beradik, belum sempat berbicara dengan baik. Aku akan mengunjungi kediaman putri di lain hari untuk menghormati kakak sulung. Kalau begitu sekarang, apakah Anda sudah mengingat semuanya? Aku belum mengingat semuanya. Namun, itu tidak memengaruhi hidupku. Baguslah kalau begitu. Terburu-buru masuk istana untuk membelanya seperti ini. Sepertinya, orang bermarga Su ini di hatinya. Jauh lebih penting dari yang saya kira. Yang mulia, Anda sudah lama tidak datang menemui saya. Tanggal pernikahan kita semakin dekat, jadi wajar saja tidak pantas bagi kita untuk bertemu. Itu mudah mengundang gosip. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi mengirim orang untuk mencariku. Tapi ketika kita bertemu, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apakah Anda datang untuk membenci Zuaner? Sistem, saya ingin menggunakan nilai aura saya untuk menukar dengan membuat si King Lan tertarik pada saya. Tokoh utama, nilai aura Anda saat ini hanya tersisa 5 poin. Tidak cukup untuk pertukaran. Dalam 3 hari, jika tidak ada peningkatan, Anda akan langsung kehilangan status protagonis wanita Anda dan menjadi umpan meriam. Apa? Mengapa kau berteriak dan membentak? Dulu, bagaimana bisa aku tergerak oleh wajah seperti ini? Dia terlihat terlalu biasa. Dia bahkan tidak sebaik pelayan di sampingnya. Yang mulia, aku. Jangan bicara padaku seperti itu. Itu tidak bermartabat. Di masa depan, jika kau mempertahankan sikap ini, status putri permaisuri, aku ragu kau bisa menanganinya. Yang mulia, yang mulia. Ini? Apa maksud Anda dengan itu? The film was translated and narrated by M. Media. Niao Niao. Apa yang harus kulakukan padamu? Aku tahu itu. Terakhir kali kaulah yang menukar dupa saya, merencanakan sesuatu melawanku. Aku menyerahkan diriku pada Niao Niao. Kenapa dia terlihat seperti menikmati ini? Yang mulia sulung, haruskah Anda mempertimbangkan
Tindakanku sendiri. Konsekuensi apa yang akan mereka bawa bagi orang lain? Niao merencanakan setiap langkah. Mengapa kau tidak mengajariku? Anda menyindir saya. Lepaskan aku. Anda mengatakan bahwa ketika perahu terbakar, itu dilakukan oleh orang-orang Putri Sulung. Dia berkolusi dengan bandit air dan aku menemukannya. Dia ingin menghancurkan bukti. Kakak. Saya masih tidak bisa memahaminya. Anda dan pangeran pertama. Yang mulia. Bagaimana bisa Anda berada di ranjang kakakku? Bukankah ini hanya untuk bekerja sama dengan preferensi adikku? Aku takut. Segera kau harus memanggil jenderal. Kakakmu. Anda, Ini. Aku kebetulan sakit kepala. Aku perlu istirahat. Yang mulia mohon maafkan saya. Nona. Anda demi mendoakan Jenderal Xiu. Memilih berjalan kaki ke kuil. Tubuh Anda pasti kelelahan. Kakakku akan pergi ekspedisi. Aku ingin berdoa untuk keselamatannya. Berjalan kaki menunjukkan ketulusan bukan? Tapi masalahnya adalah apa yang Anda gumamkan. Semuanya mengutuk Yang Mulia. Siapa yang menyuruhnya? Memfitnah reputasiku di depan kakakku. Dia pantas dikutuk. Kutukan yang bagus. The film was translated and Nona, hati-hati. narrated by M Media. Li Jun. Si Chengyan. Aku baik-baik saja. Aku membuatmu ketakutan. Jangan bicara. Segera. Seseorang akan segera datang. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, tidak akan ada kesempatan nanti. Niao. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu. Hidup ini terhubung denganmu. Sayang sekali. Itu terlalu singkat. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini. Aku ingin kamu hidup. Kau tidak membunuhku sekarang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuhmu lagi. Si Chengyan, aku tidak ingin kamu mati. Mendengar kau mengatakan ini, aku bisa mati tanpa penyesalan. Mereka benar-benar sepasang. Kekasih yang bernasib buruk. Putri Sulung. Yang Mulia terluka parah. Tolong selamatkan dia dengan cepat. Dia terluka parah. Kenapa kau belum mati juga? Kamu. Apa yang kamu katakan? Kau benar-benar beruntung besar. Kau tidak mati bahkan seperti ini. Dan kau melibatkan Xiaoyan. Kaulah yang ingin membunuhku. Kenapa? Tapi aku tidak pernah menyinggung putri. Xiaoyan terlalu peduli padamu. Kau pantas mati. Aku tahu kamu bukan orang baik. Orang yang dikirim untuk membunuhku sebelumnya juga diperintahkan olehmu. Dan orang yang menindasku di kehidupan sebelumnya, dalang yang meracuniku. Itu semua kamu. Jadi kenapa kalau memang begitu, sudah terlambat bagimu untuk tahu sekarang? Jika aku mati, kau juga tidak akan hidup. Xiaoyan, aku ingin kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kakak sulung. Mengapa kau harus melakukan ini? Aku melakukan semua ini untukmu, kau tahu. Demi kebaikanku sendiri. Berkolusi dengan bandit sungai, juga demi kebaikanku sendiri. Aku tahu kau belum melupakan. Tapi Xiaoyan, kakak sulung melakukan ini benar-benar demi kebaikanmu. Tahukah kau bahwa kakak sulung selama bertahun-tahun ini selalu memikirkanmu? Kau dan aku adalah kerabat saudara. Ya, kau dan aku adalah kerabat saudara. Oleh karena itu,
Kalian semua percaya bahwa aku berhayal, bahwa aku memalukan. Tapi selama aku naik ke posisi puncak itu, siapa lagi yang berani mengkritikku? Kau gila. Untuk mencapai tujuanmu, kau tidak akan berhenti pada apapun, menyebabkan kematian begitu banyak rakyat The jelata, film was dan diam-diam translated mencelakai pejabat. and narrated by M Media. Mereka yang tidak mematuhiku, pantas mati. Ketika aku menjadi permaisuri penguasa, segala yang kukatakan akan menjadi titah kekaisaran. Xiaoyan, pada saat itu, kakak sulung akan memenjarakanmu. Dengan cara ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Kurang ajar. Sebagai putri sulung dinasti kita, Anda gagal mempertimbangkan kesejahteraan rakyat jelata. Sebaliknya, Anda memperlakukan nyawa manusia seperti rumput, membunuh pejabat kekaisaran dengan brutal, tirani dan pelanggaran hukum seperti itu. Anda tidak layak menjadi seorang putri. Kau menipuku. Pengawal, tangkap dia untukku. Yang mulia Pangeran kelima, ketulusan saya kepada Anda, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kau dan aku sudah membatalkan pertunangan. Mulai sekarang, Yang Mulia ini tidak ingin melihatmu lagi. Yang mulia Pangeran kelima. Skor umpan meriam ditambah 30 poin. Apa, Nona Sulung? Sekarang setelah pertunanganmu dibatalkan, dampak pada kediaman Adipati terlalu besar. Adipati telah menginstruksikan agar kau dikirim ke sebuah puri untuk pemulihan. Saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi. Saya adalah pahlawan wanita sejati. Saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi. Yang mulia kelima, yang mulia kelima. Kaisar menganugerahkan pernikahan ini, dan kau menerima hadiah pertunanganku. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Niao Niao. Aku berjanji, di masa depan harem kekaisaran hanya akan memilikimu. Dan aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginanmu. Jenderal Su sedang belajar di Dewan Agung. Kita punya banyak waktu di depan kita. Niao Niao. Kasih sayangmu. Seberapa tuluskah itu? Mulai sekarang, lakukan semua yang kukatakan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apapun baik-baik saja.